Halo Mamis, Assalamualaikum. Ini saya baru pulang dari pasar ya Mam. Ini tuh ada pesanan 150 porsi. Nah, aku mau spill ya Mam untuk Mamis yang baru memulai usaha. Jadi supaya tidak kebanyakan belanjanya. Ini yang pertama, menu kita yang pertama itu adalah sambal goreng kentang. Nah, saya mau sedikit tips untuk kentang. Kalau mama ada pesanan 150 porsi itu, kita hitungnya itu dari 1 kilo kentang itu kita hitung untuk 10 orang atau 10 porsi ya. Nah, nanti kan masih ada ditambah hati ampela ayam atau hati sapi, atau mungkin customer ada yang minta diberi pete atau diberi kapri gitu ya. Jadi untuk perhitungan manajemennya nasi box itu, katakanlah untuk 1 kilo kentang itu untuk 10 orang atau 10 porsi. Nanti masih ditambah uh, macam yang lain ya, seperti ati dan lain-lain. Nah, itu kita itu nggak bakal kurang Mam gitu, apalagi untuk nasi box yang porsiannya sudah diukur ya. Jadi nggak akan kita itu kekurangan isian gitu ya. Nah, terus di sini aku ada pesanan capcay itu 150 porsi. Nah, jadi kita sama tuh Mam semua hitungannya untuk 1 kilo sayuran itu pokoknya untuk 10 orang atau 10 porsi. Jadi gini Mam, kalau untuk capcay itu kan sayurannya macam-macam ya. Otomatis kita supaya tidak kurang tuh paling enggak ada sekitar 15 kilo sayuran. Nah, karena isinya macam-macam, capcay itu ada kembang kol, kemudian ada wortel. Kalau saya suka saya kasih jamur karena ini nanti kalau dimasak rasanya kayak ayam. Ini jamur tiram ya, Mang. Nah, itu terus ada juga bakso, ada masih saya kasih ayam cincang, biasanya ya aku kasih ayam cincang supaya enak. Belum lagi ditambah kembang kol gitu ya. Jadi hitungannya untuk 150 porsi atau 150 box itu kita harus ada sayuran sekitar sekurang-kurangnya 15 kilo. Nah, itu amannya ya, tips amannya. Nah, di sini saya kasih kembang kolnya itu saya beli cuma 10 kilo nih Mam. 10 kilo kembang kol. Kemudian saya ambil ke wortel karena wortel kan warnanya lebih bagus. Ini wortelnya saya ambil 3 kilo. Ini saya beli 5 kilo karena yang 2 kilo nanti saya mau buat sup ya. Ini 3 kilo aja. Jadi kan tadi berapa nih? 10 kilo sama 3 kilo sudah 13 kilo ya. Nah, kemudian saya beli jamurnya. Jamurnya itu 2 kilo nih Mam. Jamur ini kan 1 kilo. Ini jamur merang yang aku suwir-suwir. Nanti soalnya kalau capcay itu kalau dimasak pakai jamur merang ini dia itu rasanya kayak ayam Mam. Kalau udah matang ya jadi enak banget. Nah, tadi 10 kilo, 3 kilo, tambah 2 kilo sudah 15 kilo ya. Berarti kita udah aman. Kita nggak akan kekurangan tuh Mam. Tapi masih kita tambah bahan lain kan. Misalnya saya beli bakso atau saya buat bakso sendiri, itu kita butuhkan kira-kira sekitar 50 piece yang nanti kita iris tipis-tipis ya. Atau mau ditambah udang boleh, mau ditambah ayam dada filet atau paha filet juga boleh. Nah, jadi perhitungannya seperti itu ya Mam. Nah, untuk sayur dan tadi seperti kentang, saya ambil rumusnya seperti itu. Nah, kalau untuk nasi sendiri, untuk nasinya itu biasa saya 2 kilo beras itu untuk 20 orang katakan, tapi pasti lebih Mam, nggak mungkin 20 porsi. Jadi pasti bisa lebih dari 20, entah itu 23 atau entah 25. Kadang-kadang yang bantuin saya itu
kalau cetak nasinya tuh terlalu dienek-enek gitu ya. Nah itu kan bikin nasinya tuh padet dan itu jadi banyak gitu. Jadi tergantung siapa yang mencetak gitu Mam. Nah untuk jagung nih Mam ya, untuk mamis yang baru pemula pengen mulai usaha di nasi box atau catering. Nah ini tadi saya beli jagung karena customer saya minta bakwan jagung itu supaya mamis nggak bingung. Ini kan nanti jagungnya kita pipil ya, kita sisir. Nah kalau di perhitungan saya untuk bakwan jagung ini kan masih ditambah tepung terigu, masih ditambah daun bawang seledri, kadang-kadang kita tambah wortel gitu ya. Nah untuk satu jagung yang besar ini itu saya hitung itu bisa untuk 10 bakwan jagung Mam. Nah gitu ya, satu jagung besar ini hitungannya 10 bakwan jagung. Misalnya mama ada pesanan 30 porsi, berarti kita hanya butuh 3 jagung aja. Jadi supaya belanjanya tidak kebanyakan ya Mam. Oke Mam, lanjut untuk takaran nasi box saya selalu menggunakan mangkuk Tupperware ini ya yang warna hijau. Nah untuk 2 kilo beras yang biasa saya masak tuh, kalau 2 kilo beras itu bisa jadi antara 20 sampai 25 porsi. Saya selalu menggunakan beras premium karena memang nasi box itu kuncinya itu ada di nasinya Mam. Jadi kalau biarpun masakan seenak apapun, tapi kalau nasinya nggak enak itu orang nggak akan balik lagi. Jadi saya selalu pakai beras jenis Setra Ramos ya. Kebetulan yang sering saya pakai merek ini. Lanjut kita ke ayam ya Mam. Nah kalau ada pesanan itu biasanya saya ayam sudah ready 1 hari sebelum hari H. Kenapa begitu? Karena kalau di saya ayam itu wajib saya marinasi mulai 4 sampai 5 jam. Kenapa Mam kita wajib marinasi? Karena kalau ayam boiler ya langsung mentah-mentah dari pasar terus habis kita cuci langsung kita ungkep. Nanti kalau memang buat ayam goreng atau ayam bakar itu setelah kena udara agak lama itu ayam jadi keras. Jadi kuncinya itu Mam, kita harus marinasi dulu dengan bumbu selama minimal 2 jam lah, tapi lebih lama lebih baik. Nah kalau sudah dimarinasi selama 2 sampai 5 jam itu baru kita ungkep, itu insya Allah ayamnya itu empuk dan bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam. Nah itu yang sudah sering dilakukan di tempat saya ya. Nah jadi setelah kita marinasi gini kita diamkan, tidak usah ditaruh kulkas, suhu ruang aja. Biasanya saya antara 2 sampai 4 jam atau 5 jam malah lebih bagus. Nah kalau untuk daging ya Mam, kalau bingung misalnya ada pesanan daging, menunya daging, biasanya kalau untuk nasi box standar untuk 1 kilo daging itu kita biasa potong 20. Nah tapi kalau untuk yang harga mahalnya itu biasanya saya 1 kilo potong jadi 15. Jadi dia lebih agak besar-besar gitu potongannya Mam, entah itu mau direndang atau disemur atau untuk daging empal ya. Jadi perhitungannya kalau untuk nasi box standar harganya itu dagingnya 1 kilo potong 20. Kalau untuk yang harganya lebih tinggi, harga mahal itu dagingnya 1 kilo dipotong 15 ya Mam. Oke Mam, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next video. Insya Allah nanti saya mau spill cara menghitung HPP nasi box ya.